Selamat pagi anak-anak hebat. Baik. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik. Baik. Jadi perlu kita syukuri ya, karena kita masih diberikan kesehatan sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali dalam melakukan kegiatan pembelajaran terkait dengan pelajaran IPA. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, maka kita akan awali dulu dengan doa seperti biasanya. Ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, Pak, persilakan. Mari kita berdoa selesai kegiatan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Jadi pagi hari ini siapa yang tidak hadir? Radiatul Adoni Sabaka. Kemudian, Rahim. ya, berarti ada 4 orang yang tidak hadir. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau sudah siap untuk belajar, coba bukunya ditaruh semua di atas meja. Sebelum kita lanjut, kita akan menyanyikan dulu lagu nasional. Ya, oke semuanya berdiri dulu. Siapa yang masih ingat tentang materi yang kemarin? Apa itu metabolisme? Ya, Mas ya, silakan. Reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme hidup. Ya, bagus. Terima kasih. Proses metabolisme itu terbagi menjadi berapa proses? Siapa yang tahu? Proses metabolisme. Ya, Joshua, terbagi berapa proses? Anabolisme, dan katabolisme. Ya, bagus. Jadi terbagi Jadi dua proses. Proses apa saja? Anabolisme Dan Katabolisme. Nah, berarti kalian masih ingat. Ya, jadi pada kesempatan ini kita akan mempelajari lanjutan materi yaitu mengenai proses fotosintesis. Kemarin kalian sudah melakukan praktek fotosintesis yaitu berupa percobaan untuk menguji adanya amilum pada proses fotosintesis melalui uji SATS yang sudah dilakukan di rumah masing-masing. Jadi setelah kalian mempelajari materi ini, manfaat yang kalian akan peroleh itu kalian dapat mengetahui proses fotosintesis itu sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui pengamatan gambar dan video serta diskusi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan konsep fotosintesis dengan benar. Peserta didik ini dapat membuktikan fotosintesis menghasilkan amilum melalui uji SATS dengan teliti. Yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan tentang fotosintesis atau uji SATS dengan baik. Jadi sebentar, Bapak akan tampilkan gambar dengan video. Dari gambar dengan video ini, kalian akan membuat rumusan masalah atas masing-masing kelompok, akan diskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD, kemudian membuat kesimpulan. Setelah itu, presentasi di depan. Teknik penilaian yang Pak lakukan itu meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap. Nah, sampai situ sudah jelas? Sudah. Pak akan lakukan pretest untuk mengetahui pemahaman kalian. Ya, silakan dicek grup WA-nya. Apakah sudah ada link yang masuk? Sudah? Sudah. Ya. Kalau sudah, silakan diklik linknya, kemudian langsung kerjakan soalnya. Pak lihat, 2 orang yang dapat 50. Ada Marsya, kemudian ada Prediction. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar apa itu, Aulia? Angga. Gambar? Angga.
perhatikan video berikut. Ya, silakan di Di dalam bumi kita terdapat salah satu proses alami yang sangat penting bagi kehidupan makhluk. Proses ini adalah fotosintesis pada tumbuhan. dari gambar dan video yang sudah kalian amati tadi. Sekarang Pak kasih waktu kalian untuk membuat rumusan masalah. Silakan. Ya, itu apa? Rumusan masalahnya? Benarkah fotosintesis menghasilkan amilum atau glukosa? Ya, bagus. Siapa lagi yang kedua? Saya. Ya, Bangsa. Apakah proses fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan saja? Siapa lagi? Saya. Nah, prediksi. Apakah mangga, jeruk, singkong merupakan hasil dari proses fotosintesis? Rumusan masalah ini akan terjawab ketika sebentar kalian melakukan diskusi dengan kelompok, kemudian kalian kaitkan juga dengan hasil pengamatan terhadap praktek yang sudah kalian lakukan di rumah kemarin. Apa sudah jelas? Tidak. Kelompok pertama ada Joshua, Marsyanda, dan Fredrickson. Kelompok kedua Pak Yija dengan Aulia. Kelompok ketiga itu Juwita, Sali Sangkala, dan Rita. Silakan masing-masing kelompok ini berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Kaitkan juga dengan hasil pengamatan yang sudah kalian dapat melalui praktikum yang sudah dilakukan pada kemarin sore. Silakan dikerjakan. Ya. Iya. Ada pertanyaan? Catat apa? Catat ini sama. Tulis saja di satu buku, ambil satu lembaran. Oh, dari alat. Kemudian jawab pertanyaannya di sini. Jadi ini soalnya kamu jawab pertanyaannya. Nah, setelah itu dari apa yang sudah kamu lakukan ini, buatkan kesimpulan. Ada lagi? Ya, ada jelas? Oke, silakan lanjut. Ada kendala? Ya. Oh. Oke, lanjut. Sampai di mana? Oh iya. Proses fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil presentasi kami. Nah, hasil pengamatan kami sebelum direbus warna daun tetap hijau tua dan ditutupi juga tetap hijau tua. Setelah dimasukkan ke air yang mendidih, warnanya tidak berubah, tetap menjadi hijau tua dan ditutupi juga hijau tua. Direbus dengan alkohol 7%, yang tidak ditutupi hijau tua, yang ditutupi hijaunya menjadi agak memudar. Ketika ditetes betadin, warna daunnya tetap hijau kehitaman. Apa tujuan daun dimasukkan dalam air mendidih? Supaya sel daun mati. Apa tujuan daun direbus dalam alkohol? Untuk melarutkan klorofil dan daun. Ketiga, apa fungsi betadin pada percobaan ini? Sebagai pembukti atau mendeteksi keberadaan amilum. Keempat, apakah terdapat perbedaan warna antara permukaan daun yang ditutupi
aluminium foil dengan yang tidak setelah ditetesi oleh vitamin. Berbeda, daunnya berwarna pucat, artinya dalam bagian daun itu tidak terdapat amilum. Ditutupi kertas timah, daun berwarna hijau tua, artinya bagian tersebut mengandung amilum, tidak ditutupi kertas timah. Kesimpulannya, semua daun dapat berfotosintesis kecuali daun yang tidak berwarna hijau, dan fotosintesis amilum atau glukosa contohnya diambil dari tumbuhan mangga, jeruk, dan singkong. Demikian hasil presentasi kami. Kelompok mana yang ingin bertanya? Ya, kalau tidak ada, oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil pengamatan kami. Kesimpulan, fotosintesis tumbuhan dengan menghasilkan amilum atau glukosa. Sekian pengamatan kami dari kelompok 3. Apakah terdapat perbedaan warna antara permukaan daun yang ditutupi aluminium foil dengan yang tidak setelah ditetesi oleh petani? Sebelum daunnya ditetesi petani, warnanya hijau, dan setelah ditetesi petani, warna daun menjadi hijau kehitaman. Jadi fotosintesis itu berasal dari kata foto yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti penyusunan. Jadi hasil akhir dari proses fotosintesis itu selain menghasilkan amilum atau glukosa juga menghasilkan oksigen. Faktor yang pertama, energi matahari. Air juga berperan dalam proses fotosintesis. Jadi karbon dioksida merupakan juga faktor utama. Apa yang bisa kalian simpulkan? Kesimpulannya, fotosintesis hanya dapat terjadi pada Fotosintesis hanya bisa terjadi pada tumbuhan yang mempunyai apa? mempunyai klorofil. Ya, klorofil atau zat. Berdasarkan penilaian kelompok yang kinerjanya baik dalam pembelajaran kali ini, itu adalah kelompok 1. Dari kegiatan yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kamu pelajari? Tidak dapat diketahui fotosintesis hanya berlangsung pada tumbuhan hijau saja. Dapat mengetahui kalau fotosintesis dapat menghasilkan oksigen. Dari semua kegiatan pembelajaran, bagian mana yang paling kalian sukai? Membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan. Aulia? Bernyanyi. Rita? Dapat menjawab pertanyaan. Dapat menjawab pertanyaan. Apa lagi? Joshua? Mengomentari. Nah sekarang, Bapak ingin lakukan post test. Langsung ditulis nama, kemudian silakan diisi. Sabar, Pak periksa dulu. Hasil post test ini semua dapat nilai 100. Pak ingin sampaikan untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian cari lagi informasi tentang materi respirasi. Tidak lupa juga Pak mau ingatkan supaya selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu menggunakan masker. Jangan lupa juga menjaga jarak, Mencuci tangan. nah, selalu mencuci tangan, dan yang terpenting selalu membawa hand sanitizer. Jadi untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan tutup dengan doa. Yang pimpin doa, prediction. Oke, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita sendiri. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi tidak lupa Pak mau ingatkan, ada orang bijak berkata, orang yang malas belajar itu akan jadi pemilik masa lalu, dan orang yang terus belajar itu akan menjadi pemilik masa depan. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi. Pagi.